Assalamualaikum. Bentar ya. Wah, udah lengkap semua? Udah. Udah siap belajar ya? Udah siap. Sekarang coba ketua kelasnya siapa? Ayo, disiapkan dulu temannya. Silakan. Sikap berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kembali, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah Wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Kabar kalian apa? Baik. Tadi perjalanan bagaimana, melewati macet atau tidak? Tidak. Alhamdulillah. Bu Guru sapa pakai lagu ya. Semoga masih ingat ya. Siswa soleh. siap, Siswa soleha. siap, Siswa soleh soleha, apa kabar? baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap, Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa soleh soleha semuanya. hebat, Hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada. Siapa? cinta, Cinta kelompok Kenji ya? Ada yang tahu dia kenapa? Sakit. Ya udah, kita doakan semoga yang sakit bisa cepat sembuh dan bisa masuk sekolah kembali bersama kita ya. Kemudian Ibu mau ajak nyanyi dulu nih. Ya. Kita nyanyi dulu biar happy, biar ilmunya bisa terserap dengan baik. Boleh tepuk tangan? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Berdiri semuanya. Ya. Satu lagi kita nyanyi ya, membakar semangat. Siap. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu.
sebelumnya materi IPS kita masih di bab 1. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, Aleta? Tentang sosialisasi. Sosialisasi. Ada yang tahu Aleta apa artinya? Proses interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga membentuk kepribadian seorang individu. Ya, betul. Jadi sosialisasi itu harus dilakukan oleh manusia setiap harinya selama seumur hidup. Nah, dalam materi sosialisasi itu kita belajar tentang makhluk sosial. Manusia disebut sebagai makhluk sosial. Ada yang tahu apa arti dari makhluk sosial? Ya, boleh. Kenji, ayo. Makhluk sosial? Makhluk sosial adalah Mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? karena manusia membutuhkan bantuan orang lain. Ya, ada jawaban lain? Mungkin, Bu, karena manusia tidak bisa hidup sendiri, benar atau salah? Benar. Ada nggak sih manusia yang hidupnya hanya sendirian? Tidak butuh bantuan, dia memiliki harta yang banyak, tapi dia tidak memerlukan bantuan siapapun. Ada? Tidak, tetap dia membutuhkan untuk pakaiannya, untuk makannya. Walaupun dia beruang banyak, ya, tapi tetap membutuhkan penjual pakaian, ya, membutuhkan penjual makanan. Makanya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi selanjutnya yaitu nilai dan norma, masih dalam bab 1. Ya, judulnya di sini nilai dan norma. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, menjelaskan nilai dan norma. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis nilai dan norma. Yang ketiga, menganalisis peranan nilai dan norma dalam kehidupan. Definisi nilai dan norma. Nilai artinya apa? Dapat dilihat sebagai sesuatu yang absolut, melekat pada objek, hadir dalam diri manusia dan identik dengan perilakunya. Jadi untuk nilai tidak bisa dia itu absolut itu pasti gitu loh ya. Absolut itu tidak bisa dirubah, harus sesuai seperti nilai kalian. Bisa nggak Bu jadi segini? Oh nggak bisa, udah nilainya seperti itu gitu ya. Itu adalah definisi dari nilai. Norma merupakan aturan atau cara yang diterapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Bu Guru punya video, kita simak terlebih dahulu. Nanti akan Ibu tanyakan bagaimana hasil dari video tersebut. Simak ya, simak baik-baik nak. Kemudian sekarang ada video pelanggaran lalu lintas. Simak ya. Bicara tentang SIM, memang setiap pengendara kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4, truk maupun juga bus harus mempunyai surat izin mengemudi atau yang selama ini kita kenal sebagai SIM. Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia ini atau Korlantas Polri dan triwulan terakhir pengemudi yang tidak memiliki SIM menyatakan bahwa jenis pelanggaran ini memiliki jumlah yang terbanyak. Kami ajak Anda untuk melihat. Baik, terima kasih. Kita sudah menyimak 2 buah video. Yang pertama tentang tumbuhan aglonema yang harganya miliaran, fantastis, luar biasa. Yang kedua tentang apa? Pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas itu masuknya ke norma apa? Norma hukum. Sekarang Bu Guru beri tugas, silakan kalian membentuk kelompok. Sudah, tinggal kalian putar kursinya, hadap ke kelompoknya masing-masing. Bu Guru akan memberikan tugas. Di sini ada lembar kerja, lembar diskusi norma dan nilai sosial, ya.
kalian isi, silakan kalian cari jawabannya bersama-sama, diberi nama kelompok. Nama kelompok sudah tahu ya? Nama kelompoknya sudah tahu, nama anggotanya ditulis juga. Jenis norma berarti itu norma apa? Apakah norma agama? Apakah norma hukum? Norma kesusilaan? Atau kesopanan? Atau kebiasaan? Norma apa yang dilanggar dari gambar tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi Keren loh, pertanyaan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren nih, ayo. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembar kerja atau lembar diskusi norma dan nilai sosial. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Saya Kenzi, saya Nabila, saya Kezia, dan saya Nabila. Langsung saja kita mempresentasikannya. Pertanyaan yang pertama, apa jenis norma yang dilanggar? Jawabannya adalah roda 2 dan roda 4. Pertanyaan Termasuk kedua, dalam norma apa itu? norma hukum. Norma hukum ya. Halo. Pertanyaan yang kedua, mengapa bisa terjadi pelanggaran norma tersebut? Jawabannya adalah kurangnya kesadaran. Pertanyaan ketiga, bagaimana dampak dari pelanggaran lalu lintas? Jawabannya adalah kecelakaan lalu lintas. Pertanyaan keempat, bagaimana upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas? Jawabannya adalah memberikan edukasi dan kampanye keselamatan berkendara. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Ya. Apa yang dimaksud dengan kurangnya kesadaran? Apa yang dimaksud dengan kurangnya kesadaran? Tadi kan hasilnya kamu sudah menjawab tuh, kurangnya kesadaran. Itu yang B ya? Yang B ya? Iya, Bu. Ya. Pengendara lalu lintas yang tidak menerapkan etika dan tidak memiliki kematangan dalam mengendalikan kendaraan. Beri tepuk tangan. Ya, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Guru punya LKPD. Di sini besar ya. Bu, tugasnya besar sekali gitu. Silakan dirapikan dulu bukunya karena kita butuh tempat untuk menempel dan menggunting. Bawa gunting? Bawa? Lemnya bawa? Ini tadi lemnya Aleta ya? Ya, sama. Sudah? Ini Ibu akan serahkan ke kalian. Nanti kalian akan menempelkan lembaran-lembaran berikut pada norma yang sesuai. Di sini banyak pilihannya. Pilihannya banyak. Ibu minta kalian teliti membacanya. Dengan bacaan-bacaan ini termasuk dalam norma yang mana? Ya, saya norma. Ibu mulai dari sini deh. Ibu pilihin ya. Normanya agama. Silakan dipelajari dulu. Waktu berjalan loh. Ayo. Yo, ini udah mulai ngelem nih. Kelompok 5 udah mulai ngelem. Ayo. Yang lain jangan kalah dong. Yo, kelompok 2 norma apa? Norma hukum, Norma hukum apa saja? penghadusan barang publik, Ya. perdagangan narkoba, korupsi, mencuri, melanggar lalu lintas. Betul semua. Keren. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Sudah siap alat tulisnya? Alat tulisnya sudah siap? Ibu berikan tugas evaluasi. Ini tugas individu. Kerjakan masing-masing.
Yuk. Ini sudah? Ya, kita sudah belajar tentang nilai dan norma. Hari ini kira-kira kesimpulannya apa? Bagaimana? Nilai dan norma itu seperti apa? Apakah perlu dalam kehidupan sehari-hari? Perlu. Mengapa? Ada yang bisa bantu jawab? Apakah ada materi yang kalian belum paham? Yang mau bertanya? Ayo. Silakan. Nilai dan norma. Nilai tentang apa tadi? Ada keindahan, ya kan? Kemudian ada kebenaran. Kebenaran itu bagaimana tadi yang sudah Ibu sampaikan? Kebenaran itu berarti seorang apa contohnya? Seorang hakim. Bagaimana seorang hakim? Harus adil dalam memberi keputusan. Apabila seorang tersangka dinyatakan bersalah, maka harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Ya, itu masuk dalam kategori norma apa? Nah, ya, norma apa? Norma hukum. Karena di hukum itu ada jenis-jenis hukuman ringan, hukuman sedang, atau hukuman berat. Contohnya bagaimana? Ya seperti misalkan tadi pelanggaran lalu lintas. Dari kelima norma yang sudah Ibu sampaikan, ada nggak sih Bu yang normanya itu hukumannya ringan Bu? Ada nggak pertanyaan itu di kepala kalian gitu? Ada? Dari 5 itu kan semuanya aturan. Kalau dilanggar berarti kan dapat hukuman. Ada nak, dari kelima itu ada norma yang hukumannya apabila dilanggar itu hukumannya ringan. Norma apa? Kesusilaan. Kesusilaan itu ringan ya Bu, ringan. Contohnya adalah apa? Seorang anak pada saat berjalan di antara dua orang tua yang sedang berbincang-bincang, adakah seorang anak kalian suka memperhatikan? Lewatnya tidak permisi, tidak membungkukkan badannya, ya kan? Jalan-jalan saja, bahkan mungkin ada yang lari. Nah, dari norma kesusilaan, kenapa sih Bu kok paling ringan ya? Paling ringan nak, karena hukumannya itu tidak ada yang menyakitkan. Paling dia hanya gini, itu siapa sih? Itu putranya siapa sih? Gitu kan? Itu anaknya siapa? Gitu. Ya kan? Ada nggak yang langsung dibawa ke polisi karena melanggar norma kesusilaan? Tidak. Jadi norma kesusilaan itu tidak membutuhkan hukuman yang berat. Norma kesusilaan adalah salah satu norma yang hukumannya paling ringan. Paling dia hanya dibilang cukup dinasehati kan? Dipanggil anaknya. Nah, kalau lewat di depan orang yang lebih tua atau lebih dewasa dari kita, sebaiknya mengucapkan kata permisi, ya, atau menundukkan badan. Jangan sambil lari begitu aja, ya, tidak permisi atau apa, nyelonong aja gitu. Orang tua lagi ngobrol. Di rumah pun sama, di rumah kalian kan punya orang tua, punya kakak. Ada baiknya kalian itu menjaga etika kesusilaan, menjaga kehormatan, menjaga kesopanan kepada orang yang lebih tua. Kemudian untuk nilai, apakah kita membutuhkan sesuatu benda yang harganya wah fantastis dengan memaksakan? Tidak, ya, karena keindahan itu tidak selalu bisa dinilai dengan uang. Tidak selalu dinilai, oh ini harganya mahal, sudah pasti bagus. Tidak nak, ada sesuatu yang dia kecil, ya, kemudian warnanya indah, cantik, misalkan nih berbentuk bunga atau lukisan, itu tidak selalu mahal. Cuma kadang manusia membutuhkan pengakuan, itu dalam nilai rohani. Tadi kalau melihat tuh hatinya rasanya tenang, senang. Oh di rumah nih saya catnya yang kamar ini warnanya pink misalkan. Yang kamar anak laki-laki warnanya
biru gitu. Nah, itu kan berpengaruh ya. Ada nggak anak laki-laki mau warna temboknya pink? Nggak bakal mau. Atau spraynya Hello Kitty? Mau nggak? Ya, yang laki-laki dibuatin kamar, temboknya warna pink, spraynya Hello Kitty. Mau nggak? Nah, karena tidak sesuai dengan nilai rohani kita. Ya, pasti bertentangan. Yang laki-laki pun sama, yang perempuan pun sama. Kamarnya warnanya biru, biru masih cantik ya. Tapi ininya spraynya misalnya Spiderman atau Batman gitu. Ya, ada yang nggak apa-apa lah, itu juga bagus. Nah itu makanya kembali ke nilai rohani masing-masing. Ya, ada yang enggak saya kan cewek banget katanya. Ya, saya maunya warna emping gitu kan. Ya, tidak seperti itu. Itu kembali ke diri masing-masing. Sudah? Sekarang silahkan dirapikan bukunya. Sudah? Silakan dirapikan. Bu, LKPD-nya bagaimana? LKPD-nya dibawa oleh ketua kelompoknya. Silakan. Silakan dirapikan. Hati-hati, barangnya ada yang tertinggal. Sudah? Keren kalian hari ini. Ya, sampai bertemu di materi selanjutnya tentang interaksi antar wilayah. Ya, nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya. Materi selanjutnya itu interaksi antar wilayah. Siap ya? Nanti bertemu kembali dengan Bu Guru. Sekarang kita akhiri dengan doa. Silakan Kenji dipimpin doa teman-temannya untuk pulang. Sikap berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus wa tawasau bil haqqi sadaqallahul azim. Lima, satu, membaca, dua, duduk rapi, siap pulang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai rumah, tidak ada yang mampir-mampir, ya. Kalau memang belum dijemput, silakan tunggu jemputannya. Siap ya? Ayo, kelompok 1, boleh? Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Kelompok 2. Waalaikumsalam. Perlengkapannya di bawah, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketiga. Waalaikumsalam. Salam.